Gandrung diartikan sebagai ucapan terima kasih masyarakat Kerajaan Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri atau Dewi Padi yang membawa kesejahteraan dan kecukupan pangan bagi masyarakat. Kelahiran Gandrung ditujukan sebagai penyemangat dan mengiringi upacara minta perlindungan Sang Pencipta. Hingga kini, tarian Gandrung menjadi tarian khas Banyuwangi. Banyuwangi selalu diidentikan dengan Gandrung. Kenyataannya, Banyuwangi sering dijuluki sebagai kota Gandrung dan patung penari Gandrung dapat dijumpai di berbagai sudut wilayah Banyuwangi. Lalu, tiba-tiba kenapa tarian ini ditiadakan? Pasti kalian pernah mendengar rumor itu, bukan? Tapi mari kita simak lebih dalam akan sejarah dan pengertian tari Gandrung ini. Keberadaan tari Gandrung sendiri tidak lepas dari Kerajaan Blambangan beberapa abad silam. Tarian ini dibawakan sebagai wujud rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Kesenian ini masih satu genre dengan tarian ketuk tilu di Jawa Barat, tayub di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, lengger di wilayah Banyumas, dan joget bumbung di Bali dengan melibatkan seorang wanita penari profesional yang menari bersama-sama tamu, terutama pria dengan iringan musik gamelan. Menurut catatan John Colt dalam Gandrung van Banyuwangi 1926, penari Gandrung pertama adalah kelompok lelaki bernama Marsan. Setiap hari, mereka berkeliling mendatangi wilayah yang dihuni oleh sisa-sisa rakyat Blambangan di sisi timur. Rakyat yang tersisa tersebut hanya berjumlah sekitar 5.000 jiwa akibat perperangan pada tahun 1767. Setelah melakukan pertunjukan, kelompok penari tersebut biasanya mendapat imbalan berupa hasil bumi. Namun alih-alih untuk kepentingan sendiri, bahan-bahan tersebut justru dibagi-bagikan kepada pribumi lain yang keadaannya memprihatinkan di kawasan pengungsian maupun yang bertahan hidup di hutan akibat perang. Lambat laun, rakyat yang sebelumnya bersikeras tinggal di hutan, pengungsian, dan pendalaman tersebut kemudian mau kembali ke kampung halamannya berkat gerilya tari Gandrung. Mereka bahkan ikut membabat hutan Tirta Arum dan kembali memulai kehidupan baru yang sebelumnya telah porak-poranda akibat serbuan kompeni. Namun setelah menempati daerah baru, Gandrung laki-laki ini lambat laun lenyap dari Banyuwangi sekitar tahun 1890-an. Yang diduga karena ajaran agama yang melarang segala bentuk transvestisme atau berdandan seperti perempuan. Namun, tari Gandrung laki-laki baru benar-benar lenyap pada tahun 1914. Setelah kematian penari terakhirnya yakni Marsan. Gandrung wanita pertama yang dikenal dalam sejarah adalah Gandrung Semi. Seorang anak kecil yang waktu itu masih berusia 10 tahun pada tahun 1895. Menurut cerita yang dipercaya, waktu itu Semi menderita penyakit yang cukup parah. Segala cara sudah dilakukan hingga ke dukun, tetapi Semi tak juga kunjung sembuh. Sehingga ibu Semi atau Mak Midah bernazar seperti kadung sirawaras sun dadedaken seblang, kadung sing yo sing. Artinya, bila kamu sembuh, saya jadikan kamu sebelang. Kalau tidak, ya tidak jadi. Ternyata akhirnya Semi sembuh dan dijadikan sebelang sekaligus memulai babak baru dengan ditarikannya Gandrung oleh wanita. Pada mulanya Gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari Gandrung sebelumnya. Tetapi sejak tahun 1970-an mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan Gandrung yang mempelajari tarian ini dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian di samping mempertahankan eksistensinya yang makin terdesak sejak akhir abad ke-20. Sejak tahun 2000, antusiasme seniman budayawan Dewan Kesenian Blambangan meningkat. Gandrung, dalam pandangan kelompok ini adalah kesenian yang mengandung nilai-nilai historis komunitas Osing yang terus-menerus tertekan secara struktural maupun kultural. Dengan kata lain, Gandrung adalah bentuk perlawanan kebudayaan daerah masyarakat Osing. Bahkan kini tarian Gandrung sedang menjadi perdebatan masyarakat Banyuwangi setelah Front Pembela Islam atau FPI menolak keberadaan tarian daerah tersebut dalam acara Gandrung Sewu yang akan digelar. FPI sempat menilai bahwa menampilkan tarian tersebut di tengah kondisi Indonesia yang diterpa banyak bencana tidaklah elok. Hampir semua seni pertunjukan di Asia atau dunia berasal dari ritual kepercayaan asli Nusantara, yaitu penghormatan kepada makhluk yang dianggap berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Inilah yang kerap dikenal masyarakat kini sebagai makhluk mitologi. Seperti kuda bersayap atau ular berkaki, mereka dianggap memiliki kekuatan melebihi manusia dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.
Walaupun kita paham bahwa ini sebenarnya sandi-sandi yang ingin disampaikan para pendahulu kita sebagai pesan-pesan tersembunyi atau kodifikasi. Kebudayaan ini menghadapi tantangannya sendiri kala agama masuk ke Nusantara. Kebudayaan ritual seperti tari gandrung mendapatkan kejayaan kala era agama Hindu-Budi yang memang memiliki kedekatan dengan kepercayaan terhadap dewa, ritual, mantra, dan sebagainya. Ketika agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, pandangan terhadap kebudayaan ini memang terpecah. Terlalu cepat mengatakan haram, membungkam kearifan lokal, menghancurkan yang asli, memaksa tanpa mengerti, menghilangkan yang asli. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.